Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rian Paramana Putra, mahasiswa BSI semester 7, jurusan Sistem Informasi. Hari ini saya ingin menjelaskan implementasi ERP menggunakan aplikasi Odoo. Yang pertama, mengenal ERP. Enterprise Resource Planning merupakan singkatan dari tiga elemen kata. Enterprise, yaitu perusahaan atau organisasi; resource, sumber daya; planning, perencanaan. Enterprise Resource Planning atau ERP adalah sistem manajemen bisnis yang mengintegrasikan berbagai proses dalam satu sistem terpusat, di mana dia dirancang untuk melayani dan mendukung berbagai fungsi dalam perusahaan, sehingga pekerjaan menjadi lebih efisiensi dan dapat memberikan pelayanan lebih bagi konsumen, yang akhirnya dapat menghasilkan nilai tambah serta memberikan keuntungan maksimal bagi semua pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, tujuan dan manfaat ERP. Tujuan ERP sendiri adalah yang pertama adalah integrasi data, kemudian standarisasi proses, peningkatan efisiensi, dan pengambilan keputusan. Manfaatnya dari ERP adalah integrasi data antara divisi, efisiensi proses, real time reporting, mengurangi human error, serta skalabilitas bisnis. Ini salah satu konsep ERP di mana dari berbagai macam departemen atau fungsi itu menjadi satu dalam satu sistem, di mana itu disebut ERP. Nih, selanjutnya adalah eh, aplikasi penerapannya pada penerapan ERP pada aplikasi Odoo. Aplikasi Odoo itu apa sih sebenarnya? Aplikasi Odoo adalah salah satu platform perangkat lunak ERP yang dimana aplikasi ERP ini mengintegrasikan seperti apa yang dimaksud di ERP tadi, mengintegrasikan beberapa aspek-aspek dalam operasional perusahaan dalam satu sistem. Di mana ini contoh dari modul Odoo-nya nih, ada website, sales, finance, service. Masih banyak lagi modul-modul yang ada di dalam aplikasi Odoo ini. Ini adalah contoh siklus ERP yang salah satunya salah satunya adalah contoh siklus ERP. Yang pertama sales, penjualan. Terus penjualan ini terintegrasi ke bagian inventory. Dari inventory ini mengecek ketersediaan barangnya. Jika tersedia, dia akan melakukan delivery, kemudian invoice. Terus apabila barang tidak ada, dia akan ke bagian purchasing. Mungkin langsung saya jelaskan ke aplikasi Odoo-nya. Ini adalah aplikasi Odoo yang dalam modul yang seperti konsep yang tadi saya sampaikan, ada sales, ada inventory, terus ada purchasing, juga ada invoicing. Yang pertama sales untuk penjualan, kita coba create baru. Ini customer yang akan membeli barang kita. Contoh-contoh aja. Kita akan menjual sebuah produk caustic glow screen. Nah, ini tersedia. Kalau tersedia bisa lanjut. Kita juga akan mengetes untuk produk yang tidak tersedia di dalam eh, dalam inventory. Kita ke inventory produk. Kita ambil contoh yang kosong. Text organization. Ini stoknya tidak ada. Disorganization. Disorganizer. Sorry. Disorganizer. Disorganizer. Harusnya dia. Harusnya dia. Nah ini.
Ini tandanya sudah terintegrasi antara inventory dengan sales. Nah, ini dia merah ini tandanya dia tidak available. Ini selanjutnya kalau tidak available ini kita lari ke bagian purchasing untuk melakukan pembelian. Kita coba tes bagian purchasing. Sudah ready. Sudah masuk di bagian inventory. Setelah bagian inventory itu biasanya harusnya masuk ke bagian invoicing. Invoicing. Bagian sales, produk, penjualan tadi. Satu ini text box screen ini udah. Lanjutnya adalah bikin invoice. Bikin invoice. Nanti setelah bikin invoice pembayaran itu nanti di bagian inventory-nya akan berkurang seharusnya berkurang di produk yang tadi tuh cost screen ini nanti harusnya nol nih setelah dilakukan pengiriman di sini. Wah, sepertinya ada kendala di dalam Odo ini karena eh, beberapa kali kita coba ada error. Seharusnya untuk sistem proses kerjanya seperti itu. Seperti yang tadi saya jelaskan di bagian awal, sales penjualan, apabila barang tadi tersedia, dia langsung ke inventory untuk dilakukan pengiriman. Sebelumnya itu tapi dilakukan proses pembayaran dulu ya, dia ada di bagian invoicing. Itu ada contohnya seperti ini nih yang sudah terproses. Nanti kalau udah terbayar seperti ini, nanti bagian inventory akan mengirimkan eh, barangnya di bagian operation. Terus di sini ada inventory, operation, delivery. Nah, di sini nanti ada bagian kirim, nanti tinggal divalidasi. Jadi dia akan terkirim. Nah, di bagian produk tadi yang across screen ini harusnya nanti berkurang setelah diproses di inventory. Mungkin itu saja dari saya penjelasan dari presentasi ERP. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.